Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Cisco CCNA 200-301 part 2 atau bagian 2 di modul 1 dan modul 2. Modul 1 kita sudah membahas tentang Spanning Tree Protocol atau STP, sedangkan modul 2 kita sudah membahas Ether Channel. Dan kali ini saya akan membahas modul 3-nya tentang Static Routing. Dan di sini ada 7 materi yang akan disampaikan. Pertama, konsep routing. 2, setup topologi 2 router. 3, konfigurasi static routing 2 router. 4, setup topologi 3 router. 5, konfigurasi static routing 3 router. 6, setup topologi VLAN. 7, konfigurasi static routing VLAN. Itu dia dari materi yang akan disampaikan pada pembahasan kali ini. Oke, pada video sebelumnya kita sudah tahu apa itu routing. Jadi routing itu adalah menghubungkan beberapa perangkat dengan network yang berbeda. Dan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dengan network yang berbeda adalah perangkat berupa router yang fungsinya untuk menghubungkan beberapa perangkat dengan network yang berbeda. Di sini kita buat topologinya, lalu kita hubungkan. Lalu kita tentukan IP-nya. Di sini kita namai dulu isinya. Di sini PC1, sedangkan di sini PC2. Untuk IP-nya yaitu 192.168.10.1/24. Sedangkan pada PC2 IP-nya yaitu 192.168.20.1/24. Sekarang kita masukkan IP-nya pada masing-masing PC. Lalu kita isi gateway-nya, yang dimana gateway ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dengan network yang berbeda. Maka kita harus isi IP gateway-nya pada masing-masing interface pada FA0/0. Di sini kita isi IP gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Sedangkan pada FA0/1 IP gateway-nya, kita isi dulu IP pada PC2 yaitu 192.168.20.2. Lalu gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Setelah itu kita konfigurasikan IP-nya pada router.
agar dua PC ini bisa saling terhubung. Klik enable, lalu config, lalu kita nyalakan dulu interface-nya, yaitu dari FA. Kita ketik interface range FA 0/0 sampai 1, lalu kita ketik no shutdown. Setelah itu kita masukkan IP-nya pada interface FA 0/0. Kita masukkan IP routernya, yaitu 192.168.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu interface FA 0/1, IP addressnya yaitu 192.168.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita lihat show IP interface brief. Oke, di sini statusnya sudah up dan IP-nya sudah masuk. Sekarang kita tes ping antar perangkat. Kita masuk pada command prompt. Kita ketik pada PC1, kita melakukan ping pada PC2 dan masukkan IP dari PC2, yaitu 192.168.20.2. Oke, awal-awal gagal, kita percepat. Lalu kita coba lagi. Dan berhasil. Lalu pada PC2 kita lakukan ping juga dan masukkan IP PC1. Dan di sini sudah berhasil. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep routing. Jadi konsep routing itu ketika PC1 mengirim pesan kepada PC2 dan PC1 akan mengirimnya melalui router, dan PC1 bertanya kepada router, apakah kamu tahu perangkat dengan IP 192.168.20.2? Maka router akan menjawab dengan tabel routing, yaitu kita ketik di routernya, yaitu show IP route, dan di sini router akan menjawabnya dengan tabel routing. Dan IP 192.168.10.0 itu berada di FA 0/0, sedangkan IP 192.168.20.0/24 berada di interface FA 01. Dan C ini artinya connected, sedangkan L ini artinya lokal. Oke, ketika PC1 sudah bertanya pada router dan router sudah menjawab, maka router akan mengirimkan pesannya ke PC2. Lalu PC2 mereply dan bertanya kepada router, apakah kamu tahu perangkat dengan IP 192.168.10.2? Dan router akan menjawab dengan tabel routing lagi. Lalu pesannya dari PC2 dikirim ke router, lalu dikirim ke PC1, dan PC1 akan mengirim pesannya ke router, lalu dikirim lagi ke PC2, begitu seterusnya. Dan pesan yang dikirim, baik paket atau pesan ping atau ICMP atau berupa ARP.
Begitu tentang konsep routing. Kali ini saya akan melakukan setup topologi dua router. Di sini kita hapus dulu. Lalu kita letakkan routernya. Dan di sini router yang saya gunakan memiliki model 2911. Lalu kita letakkan dua PC di bawah masing-masing router. Lalu kita hubungkan masing-masing perangkatnya. Oke, setelah itu kita tentukan IP-nya. Di sini kita namai dulu PC-nya. Di sini PC 1, lalu di sini PC 2. Untuk IP-nya yaitu untuk PC 1 IP-nya 192.168.10/24. Sedangkan pada PC 2 IP-nya yaitu 192.168.10/25. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1/24 untuk gig 0/0. Sedangkan untuk gig 0/1 IP gateway-nya yaitu 192.168.2.1/24. /25. Lalu berbeda dengan yang tadi, di sini pada gig 0/1 dan gig 0/0 kita isi IP-nya sebagai jalur yang digunakan ketika PC 1 mengirim pesan pada PC 2. Jadi jalur yang ada di sini kita isi IP-nya pada masing-masing interface-nya. Pada interface gig 01 IP-nya yaitu 10.10.1/24. Lalu pada gig 0/0 IP-nya yaitu 10.10.10.2/25. Nah, setelah itu kita masukkan IP-nya terlebih dahulu pada PC 1. IP-nya yaitu 192.168.1.10. Lalu gateway-nya 192.168.1.1. Lalu pada PC 2 IP-nya yaitu 192.168.2.10 dan subnet mask-nya 255.255.255.128 karena prefixnya 25. Lalu gateway-nya 192.168.2.1. Kita lihat dulu di sini prefixnya 25, maka subnet mask-nya 255.255.255.128. Oke, kita konfigurasi pada routernya.
kita nyalakan dulu interface-nya. Ini kita ketik interface range gig 0/0 sampai 1, lalu no shutdown. Oke, lalu kita masukkan IP-nya pada masing-masing interface. Pada gig 0/0 IP-nya 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan IP jalur pada gig 0/1, yaitu 10.10.10.1 dan 255.255.255.0. Lalu show IP interface brief. Di sini pada gigabyte Ethernet 0/0 statusnya sudah up, sedangkan 0/1 juga sudah up, tetapi kabel interface-nya masih belum menyala. Maka kita nyalakan kabel interface-nya yang ada di gig 0/0 pada router kedua. Lalu kita konfigurasikan dulu IP-nya, dan pertama-tama kita nyalakan kabel interface-nya. Saya sudah menyala, kita lihat lagi show IP interface brief, dan di sini sudah masuk IP-nya dan statusnya sudah up. Lalu kita konfigurasikan IP-nya. Pada interface gig 0/0 IP-nya yaitu 10.10.2 dan subnet masknya 255.255.255.128. Lalu untuk interface gig 0/1 IP address-nya yaitu 192.168.2.1 dan subnet masknya 255.255.255.128. Kita lihat dulu. Oke. Lalu kita lihat show IP interface brief. Ya, di sini statusnya sudah up dan IP-nya sudah masuk. Kita lihat. Oke. Oke, kita lakukan tes ping pada PC 1 ke PC 2. Kita ketik ping 192.168.2.10. Di sini ada tulisan destination host unreachable, artinya destination-nya masih belum masuk pada tabel routing yang ada di perangkat router. Jadi pada PC 1 source-nya yaitu
168.1.10. Lalu untuk destination-nya yaitu 192.168.2.10. Kita kembali ke pembahasan sebelumnya, yaitu di sini kenapa ada tulisan destination host unreachable, karena destination-nya masih belum ada di tabel routing-nya. Artinya destination atau tujuannya itu masih belum dikirim. Misalnya PC1 ingin mengirim pesan ke PC2, jadi PC2 ini tujuan yang ingin dikirim pesannya oleh PC1. Di sini kita lihat pada tabel routing, kita ketik show IP route. Di sini ada IP 10.10.10.0/24 untuk jalur yang ada di sini, yaitu interface gig 0/1, sedangkan IP 192.168.1.0/24 adalah untuk PC-nya, sedangkan IP untuk PC2 yaitu 192.168.2.20-nya itu tidak ada di sini. Jadi agar pesan dari PC1 sampai ke PC2, kita membutuhkan yang namanya static routing. Artinya memberitahu kepada router pesan yang ingin dikirim itu lewat jalur mana saja, dan cara konfigurasi static routingnya yaitu dengan melakukan konfigurasi IP route-nya. Kita masuk pada global configuration, lalu kita ketik IP route dan kita ketik IP destination-nya yaitu IP dari PC2 192.168.2.0. Jadi di sini kita masukkan IP network-nya, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128, dan di sini kita isi IP yang ada di jalur interface gig 0/0 yaitu 10.10.10.2. Oke, lalu setelah kita konfigurasi IP route-nya, kita ketik show IP route, dan di sini IP dari PC2-nya sudah masuk pada tabel routing yang ada di router 1, dan di sini IP-nya sudah masuk, dan setelah masuk akan ditandai dengan status berupa huruf S yang artinya static. Lalu setelah itu kita konfigurasi IP route-nya juga pada router kedua. Kita masukkan IP dari PC1, lalu kita ketik show IP route, dan di sini IP dari PC1
sudah masuk pada tabel routing di router kedua. Oke, setelah itu kita lakukan ping lagi dari PC 1 ke PC 2. Oke, awal-awal gagal, kita percepat. Lalu kita lakukan ping lagi. Dan di sini sudah berhasil. Lalu pada PC 2 kita lakukan ping pada PC 1. Kita masukkan IP dari PC 1 dan di sini sudah berhasil. Oke, kali ini saya akan melakukan setup topologi 3 router. Di sini kita letakkan routernya, lalu letakkan PC-nya, lalu kita hubungkan. Oke, setelah itu kita tentukan IP-nya untuk gig 0/2, yaitu 20.20.20.1/26. Lalu untuk gig 0/0 yaitu 20.20.20.2/27. Sedangkan untuk IP gateway yang ada di jalur ini pada gig 01, gig 0/1, IP gateway-nya yaitu 192.168.1/26. Lalu untuk IP di PC 3 yaitu 192.168.3.10/26. Lalu kita masukkan IP-nya pada PC 3. Karena prefixnya 26, maka subnet masknya 255.255.255.192. Lalu untuk gateway-nya 192.168.3.1. Lalu kita nyalakan dulu kabel interface-nya. Lalu kita masukkan IP pada interface gig 0/2, yaitu kita lihat dulu. IP-nya yaitu 20.20.20.1 dan subnet masknya 255.255.255.192. Karena di sini prefixnya 26. Lalu kita lihat show IP interface brief, dan di sini sudah masuk IP-nya. Oke. Setelah itu kita masukkan IP pada router ketiga. Kita nyalakan dulu interface-nya. Oke, kita ketik no shutdown. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0.
Untuk IP-nya yaitu 20.20.20.2 dan subnet masknya 255.255.255.224. Kita lihat dulu prefiksnya. Di sini prefiks 27. Lalu kita masuk pada interface gig0/1. Masukkan IP PC 3 dan subnet masknya 255.255.255.192. Lalu show IP interface brief. Show IP interface brief. Oke, di sini sudah masuk IP-nya. Oke, kali ini saya akan melakukan konfigurasi static routing 3 router. Sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi static routing 2 router. Kali ini kita lakukan juga pada 3 router yang ada di sini. Oke, di sini source-nya yaitu 192.168.3.10. Lalu destination-nya yaitu 192.168.1.10 dan satu lagi 192.168.2.10. Oke, di sini kita tentukan destination juga pada router kedua. Kita tulis dulu source-nya. Lalu destination-nya. Untuk destination dengan IP 192.168.1.10 sudah kita konfigurasi static routing-nya. Lalu untuk konfigurasi static routing pada router ketiga, kita tentukan juga destination-nya. Kita tentukan juga destination-nya. Oke. Setelah kita tentukan destination-nya, kita konfigurasi static routing 3 router. Kita konfigurasi IP root-nya. Kita masukkan IP dari PC 1. Lalu jalur yang akan digunakan yaitu gig0/2 dengan IP 20.20.20.1. Oke, kita masukkan IP dari PC 2 juga. Lalu subnet masknya. Lalu jalur yang digunakan masih sama, yaitu interface gig0/2. Lalu kita lihat show IP root. Di sini
IP dari PC1 sudah masuk pada tabel routing di router ketiga, sedangkan IP dari PC2 sudah masuk juga pada tabel routing di router ketiga. Oke, sekarang kita konfigurasi IP route-nya pada PC2 untuk memasukkan IP dari PC3. Kita lihat dulu prefixnya. Dan jalur yang akan digunakan untuk router 2 menggunakan jalur gig 0/0, maka kita masukkan IP dari gig 0/0 yaitu 20.20.20.2. Lalu kita lihat show IP route. Dan di sini IP dari PC3 sudah masuk. Oke, kita konfigurasi IP route-nya pada router 1. Kita masukkan IP dari PC3. Dan jalur yang akan digunakan yaitu interface gig 0/0 dari router kedua dengan IP 10.10.10.2/25. Kita lihat di sini IP dari PC2, lalu di sini IP dari PC3. Oke, setelah itu kita lakukan ping dari PC2 ke PC3. Oke, seperti biasa awal-awal pasti gagal, lalu kita masukkan lagi IP dari PC3, kita lakukan ping lagi. Dan di sini sudah berhasil. Lalu pada PC1 ke PC3 kita lakukan juga ping. Dan di sini sudah berhasil. Lalu dari PC3 kita lakukan ping juga ke PC2 dan juga PC1. Oke, berhasil. Oke, itu dia cara konfigurasi static routing 3 router. Oke, kali ini saya akan melakukan setup topologi VLAN. Kita letakkan satu switch di sini, lalu 4 PC. Lalu kita hubungkan masing-masing perangkatnya. Setelah itu kita tentukan VLAN beserta IP-nya. Kita gunakan VLAN 10 dengan IP 172.168.1.10/24
lalu VLAN 20 dengan IP 172.168.2.10/24. Setelah itu kita masukkan IP-nya pada masing-masing PC. Lalu kita masukkan juga IP VLAN 20. Lalu setelah itu kita buat VLAN-nya, kita konfigurasikan VLAN-nya. Lalu setelah itu kita masukkan masing-masing interface ya pada VLAN-nya. Pada interface FA02 dan 3 itu untuk VLAN 10. Lalu untuk interface FA04 dan 5 untuk VLAN 20. Kita lihat show VLAN brief. Lalu pada router kita nyalakan interface big 02. Lalu setelah itu pada switchnya kita lakukan konfigurasi terang pada interface FA01. Lalu kita ketik switch port terang, lalu kita lihat show interface terang. Oke, sudah on, artinya konfigurasinya sudah berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi static routing VLAN. Pertama-tama kita masuk pada routernya, lalu kita masukkan IP masing-masing VLAN.
Di sini kita ubah dulu IP gateway-nya. Karena saya sempat salah masukkan IP gateway-nya. Setelah itu kita masuk pada sub interface-nya. Lalu masukkan IP VLAN-nya. Lalu setelah itu kita masuk pada interface gig 0/2.20. Lalu setelah itu kita masuk pada sub interface nya. Lalu kita masukkan IP VLAN 20 nya. Setelah itu kita masukkan IP VLAN 20 nya. Setelah itu kita lihat show IP interface brief, dan di sini statusnya sudah up. Lalu kita lihat tabel routingnya, show IP route. Di sini IP dari VLAN 10 dan VLAN 20 sudah masuk, yang artinya destination-nya juga sudah masuk pada tabel routing. Kita tes, lalu kita tes dari PC 3 dari router ke PC yang ada di switch. Oke, awal-awal gagal. Kita coba lagi. Dan akhirnya berhasil, karena router ini terhubung langsung pada switch. Jadi ketika memasukkan IP VLAN-nya, maka otomatis kita sudah melakukan konfigurasi static routingnya. Lalu dua router yang ada di sini karena dua router yang ada di sini tidak terhubung langsung pada switch, maka kita konfigurasi static routingnya. Di sini kita masukkan IP VLAN 10-nya, yaitu 172.168.1.0 dan juga subnet mask-nya. Lalu kita masukkan IP interface gig 0/0 yaitu 10.10.10.2. Kita lihat show IP route, dan di sini IP VLAN 10-nya sudah masuk. Sekarang kita masukkan IP VLAN 20-nya. Oke, kita lihat show IP route. Oke, di sini IP VLAN 10 dan VLAN 20-nya
sudah masuk, dan IP 10.10.10.2 sebagai jalur yang digunakan oleh router pertama. Lalu pada router kedua kita masukkan IP VLAN juga. Lalu IP gig 0/0 IP gig 0/0 nya kita masukkan sebagai jalur yang digunakan oleh router kedua. Lalu setelah itu kita masukkan IP VLAN 20 nya. Lalu kita lihat show IP route, dan di sini IP VLAN 10 dan juga VLAN 20. Setelah itu kita lakukan ping dari PC yang ada di router kedua ke PC yang ada di switch. Kita lakukan ping pada PC di VLAN 20. Awal-awal gagal. Berhasil. Lalu kita coba lagi. Dan berhasil. Lalu pada VLAN 10 kita coba. Sudah berhasil. Lalu pada PC 1 yang ada di router 1 kita lakukan ping pada PC yang ada di VLAN 10 dan juga VLAN 20. Berhasil. Lalu pada VLAN 20 juga sudah berhasil. Kita coba dari PC yang ada di VLAN 10 ke PC 2 yang ada di router kedua. Dan berhasil. Lalu pada PC yang ada di VLAN 20 kita lakukan ping pada PC 1 yang ada di router pertama. Sekian dari pembahasan saya di video kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf, dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.